mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Anak Usia Dini PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan saya sedang melakukan KPMDR, yaitu KPM di rumah dengan cara mandiri, kemudian di desa sendiri. Nah, di video perdana saya KPM kali ini, saya akan menjelaskan apa sih KPMDR itu, dan saya juga akan memaparkan tentang profil desa yang akan saya ambil, yaitu Desa Alur Kaul, Kecamatan Lantas Selamat, Kabupaten Aceh Timur, khususnya desa saya sendiri. KPMDR merupakan hasil keputusan yang telah diambil setelah Menteri Pendidikan menyatakan bahwa kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa Langsa harus melakukan belajar mengajar dengan cara daring. Jadi akibatnya KPM di periode ini ataupun di tahun ini dilakukan dengan cara daring. KPMDR ataupun kuliah pengabdian masyarakat ini harus dilakukan oleh setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Langsa yang sudah memenuhi SKS atau kriteria persyaratan KPM itu sendiri. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi masyarakat dengan cara membantu menyelesaikan permasalahannya yang ada di masyarakat, membantu mengembangkan desa, memajukan desa, membantu mengajarkan anak-anak tentang pendidikan, kemudian mengeluarkan ide-ide ataupun gagasan yang kemudian diterapkan ke dalam masyarakat. Akibat adanya pandemi ini ataupun COVID-19 ini menyebabkan KPM harus dilakukan secara online, yaitu melalui media sosial yang dinamakan KPMDR, KPM di rumah sendiri ataupun di desa sendiri. KPM yang biasanya dilakukan secara berkelompok kemudian mengabdi di desa orang khususnya dan tinggal di satu posko yang sama, kemudian membuat pokja dan melakukan pokja itu bersama. Ini di saat pandemi ini ataupun KPMDR ini kita harus melakukannya dengan mandiri, yaitu di rumah sendiri dan mengabdi di desa sendiri. Kemudian kita harus melakukan pokja ataupun membuat pokja dan langsung melakukan pokja itu dengan sendiri. Karena KPMDR dilakukan sendiri, oleh karena itu saya akan mengabdi di desa saya sendiri, yaitu Desa Alur Kaul, Kecamatan Lantas Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Angin dipot saja hati suka gepegah calit dalam nagro rumah boka dom syedar alon takzim kesingah dekat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya dari kampus Cutkalah Langsa ingin melakukan KPM. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih sama Bapak. Profil Alur itu sebenarnya kan, kalau dari luas wilayah Alur itu mencapai 15.000 hektar dan penduduk yang ada berdomisili di Kampung Alur sekitar 310 kakak dengan 1.200 jiwa. Jadi di Alur Kaul ini jarak dari kecamatan ke Kampung Alur sekitar 26 kilo. Dengan jalan yang berbatu, bahkan dengan pas tiba musim hujan masyarakat itu tidak bisa turun. Jadi hasil masyarakat tidak bisa diturunkan selama musim hujan, minimal ada 3 bulan, mungkin itu antara bulan 10, 11, 12 hasil masyarakat itu tidak bisa diturunkan atau tidak bisa dipasarkan.
Jadi harapan kami ya kepada pemerintah yang terkait ya, yang menangani Gampung ataupun jalan ya, jalan kami supaya bisa dibangun. Kalau masalah ekonomi, insya Allah masyarakat kami bisa kita bilang lebih dengan masyarakat yang ada di kecamatan lain ataupun di desa-desa selain desa Alukol ini. Luas lahan pertaniannya sekitar 16.000 hektar, itu dia terbagi dari dua ya. 8.000 udah dikuasai oleh PT HGU Citra Ganda Utama, dan 8.000-nya untuk perkebunan masyarakat sekaligus dengan permukiman, karena masyarakat khususnya masyarakat Alukol dia buat rumah itu di kebun masing-masing. Jadi masalah luas permukimannya itu kita tidak bisa berapa luasnya. Ya harapan kita ya perekonomian penduduk kita meningkatkan gitu ya. Otomatis dari bidang pertanian juga bisa kita harapkan. Tetapi walaupun ada perekonomian di sini meningkat, kita bilangkan hasil ekonomi masyarakat meningkat. Tetapi kalau tidak ada jalan, bagi kami semuanya nol. Tidak bisa dipasarkan sama saja, karena bahan yang ada dihasilkan masyarakat itu tidak bisa dipasarkan. Jadi kerugian sebenarnya dari jalan ini cukup besar. Bahkan keuntungannya apabila ada jalan, kami di sini kalau kita bilang kami tidak mengharap bantuan lain mustahil. Tapi harapan kami cuma jalan yang lainnya. Kalau masalah ekonomi dari perkebunan, mungkin peternakan, masyarakat bisa berusaha sendiri. Mungkin bisa sedikit saya bercerita. Jadi untuk profil dari SMP Negeri 2 Rantau Selamat ini sekitar tahun 1995 ya, 1995 itu dulu sekolah swasta. Mungkin itu didirikan dari masyarakat sendiri atau ini belum tahu juga ya Bapak. Jadi dulu swasta, sekitar tahun 2009 itu udah dirubah statusnya menjadi negeri. Nah, jadi udah beberapa kali pergantian kepala sekolah. Nah, untuk sekolah SMP 2 Rantau Selamat ini berada di wilayah, berada jelaskan di wilayah desa Alukol, kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Nah, untuk sekolah pendukung kami di SMP ini didukung dari 2 SD, yaitu SD Alukol sama SD Alubunti yang ada di sekitar SMP kita. Nah, untuk jumlah rombelnya kami rata-rata setiap tahunnya ada 6 rombel. Jadi dari 2 sekolah ini setiap tahun berarti ada 2 rombel yang kami mendaftar ke sekolah ini. Jadi ada 2 rombel. Jadi komplit ada 6. Kelas 7 ada 2 rombel, kelas 8 ada 2 rombel, kelas 9 ada 2 rombel. Kalau untuk guru dan tenaga kependidikan kita ada sekitar 14. Cuma kalau untuk yang guru, karena kebijakan kemarin juga yang mengajar itu harus sarjana S1, itu sekitar 9. Sedangkan mata pelajaran kita ada 10. Jadi ada ya merangkap lah untuk mengajar. Nah, untuk PNS-nya itu ada untuk guru 4 guru PNS, termasuk kepala sekolah. Jadi PNS-nya ada 5, 1 TU. Jadi itu tenaga kami untuk
pengajaran anak di sekolah. Ya, harapan kami untuk dukungan pemerintah salah satunya untuk memenuhi tenaga pendidik yang memang kurang, atau mungkin kalau misalkan pendaftaran atau mungkin untuk kesadaran tenaga pendidik untuk mengajar kami di pedalaman, membantu pendidikan di pedalaman mungkin kurang. Jadi kan dari pemerintah mohon dibantu pendidikan di sini untuk menambahkan tenaga pendidikan karena sangat kurang tadi. Jadi kita pas-pas saja, nggak ada lebih, bisa dikatakan kurang dari jumlah mapel tadi. Oh ya, alhamdulillah dalam tahun 2020 kemarin ada bantuan unit afirmasi, dan afirmasi itu dengan bantuan 15 perempuan dari Kementerian Nasional itu sangat membantu juga. Cuman ada beberapa masih kekurangan, misalkan gedung sekolah itu sama itu kami menggunakan ruang lain yang penting untuk bisa belajar anaknya. Jadi untuk bantuan gedung sangat dibutuhkan. 2013 itu semua mapel kita gunakan kurikulum 2013. Nah, mungkin untuk harapan juga terhadap masyarakat mungkin motivasi untuk mendorong anaknya ke sekolah ini, saya berharap kerjasama untuk masyarakat semua, jadi untuk lebih mendorong anaknya. Yang penting mengutamakan sekolah dulu, karena banyak juga dari siswa kami memang banyak sering ada beberapa yang usia kadang membantu orang tuanya untuk kebun, memanen dan sebagainya, kadang malah melalaikan sekolahnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, maksudnya secara pribadi saya nampak dari beberapa saya observasi juga sama anak kan. Jadi anak itu kadang motivasinya kurang karena di dalam keluarganya atau di dalam rumah itu ini kan juga menyangkut masyarakat dan dari keluarga kan. Orang didorong dalam sekolahnya kurang diperhatikan. Kalau anak itu sudah sekolah ya udah, kadang tidak diperhatikan tadi belajar apa. Jadi udah pulang sudah selesai. Jadi motivasinya itu kurang. Jadi ada beberapa juga kemarin misalkan ada anak yang mungkin di sekolahnya ada masalah tentang cabut dan sebagainya, kita mengundang wali murid, itu ada beberapa yang nggak mau datang. Padahal kan kita ingin berkomunikasi dengan keluarga mereka, makanya dalam pendidikan anak ini ada masalah tidak di rumah, ya belajar mau belajar tidak. Kan kalau kita udah sinergi sama keluarga, otomatis saat itu dalam pantauan terus, di sekolah kita pantau, di keluarga kita pantau. Berarti kan tugas orang tua di rumah. Nah, kemarin beberapa kali ya ini lain anak beberapa orang juga ada yang antusias juga. Kadang belum kita panggil tapi tahu anaknya itu bermasalah, bisa udah datang. Itu ada juga. Cuma ada beberapa yang sudah kami surati tidak datang. Tapi secara umum memang setiap tahun kami mengundang orang tua juga, biasanya pas awal tahun pelajaran anak kelas 7 itu kan biasanya walinya tetap kita undang semua. Jadi kita bahas bersama-sama, membahas tentang peraturan sekolah, kewajiban anak murid kita untuk bisa dan untuk kerjasama, jadi saling sinergi antara masyarakat, keluarga, desa. Kemarin juga kita sudah duduk sama-sama di sini. Jadi bagaimana nanti kita bekerja sama mengawasi anak-anak ini di lingkaran sana. Sudah kita kerjasama. Tokoh-tokoh masyarakat kita undang di sini. Kalau kami rata-rata pas 6 rombel itu pas-pas sekitar 130-an lah. Kalau tahun ini 129. Jadi kalau minimal rombel itu kan 20 murid minimal bisa dijadikan satu rombel. Kita dapat 6 rombel terus rata-rata. Ya cuma didukung dari 2 sekolah itu.